Tanggap sabda ingkang angka kalih kesuwun dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Iriawan Widadi MM, pengasuh Pondok Pesantren Darus Syakirin Saikona Baitulawi Desa Bugel. Dumateng panjenenganipun wedal papan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Haji sampun kersa rawuh teng Kelurahan Bugel, Pak Camat, Pak Sigit, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil yang lagi asik ngaji Injil sama Mbah Opang ya Pak Dan Ramil ya. Jadi Pak Dan Ramil lagi batin kok Mbah Opang ngerti Injil barang pada Quran yang ngerti gitu. Karena sama-sama kitabnya Allah Pak. Jadi kita yang orang Muslim juga harus percaya sama 4 kitab itu. Bukan cuma Quran tapi juga Injil, Taurat dan Zabur kan gitu. Nah itulah yang sebenarnya kalau kita mau ini gamelan ini Pak, ini karya yang fenomenal dari leluhur kita gitu. Coba yang anak muda dibuka di internet itu alat musik orkestra itu ada di tahun berapa coba? Tahu alat musik orkestra yang sering dimainkan di Eropa sana, coba dibuka di internet itu tahun berapa? Itu jauh sekali dibandingkan dengan gamelan. Ini orkestra yang di dunia belahan sana itu sangat dihargai sebagai sebuah karya musikal yang luar biasa. Tapi nenek moyang kita itu sudah membuat dari ribuan tahun yang lalu, dan membuat alat musik dari logam itu bukan kerjaan yang mudah. Dan sebelum juga nanti tadi saya cerita sama Pak Dalang, kalau di pelajaran sekolah tentang seni itu pasti irama do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu sudah biasa. Tapi mbah-mbah kita itu sudah punya patokan nada sendiri Pak di gamelan ini. Lebih tua daripada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, namanya pelok, patet, barang, selendro itu sudah ada iramanya, dan membuat campuran logan untuk bisa diiramakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do niku mboten gampang. Kalau mau bukti beli piano itu kan sama, itu kan piano itu tuh dibuat dari logam, jadi ketukan logam.
itu alat musik paling mahal itu piano. Nah piano itu di barat sana dibuat itu abad ke-18 baru mereka membuat piano, tapi mbah-mbah kita itu sudah buat dari zaman Cindilabang, ya toh. Jadi eman-eman kalau ini karya yang luar biasa dan menjadi warisan, sudah diakui UNESCO gitu, bahwa ini merupakan karya cipta dari sebuah intelektual yang luar biasa, sehingga bisa memunculkan yang namanya gamelan. Dan tidak satu alat musik, berbagai macam alat musik. Nah terus kemudian wayang Pak. Wayang ini kan, coba sekarang siapa yang sering nonton Avenger? Ya toh, Aquaman. Ada nggak di wayang tokohnya Aquaman? Ada anaknya Werkudara sing iso ambles ning bumi, ada yang ambles ke laut bisa berenang, ya ada yang terbang itu Gatotkaca itu sudah ada. Boleh dicek Superman itu mulai tahun berapa ada. Tapi kita dari zaman dulu sudah ngerti nek ana menungso sing iso mabur jenenge Gatotkaca. Lah tapi karena kita sendiri tidak eman dengan karya dari nenek moyang kita, akhirnya dijipuk karo wong liya, dikemas yang bagus, sehingga akhirnya kita lebih seneng nonton Avenger. Sebenarnya nonton Marvel gak apa-apa, tapi jangan lupa bahwa ini adalah karya cerita yang sudah ada dari dulu, ya kan gitu. Terus kemudian teknologi proyektor Pak, yang sekarang dibuat untuk gedung bioskop itu. Dulu kalau nonton wayang, sebenarnya kita nontonnya di balik gebernya sana. Terus kemudian ada lampu yang ditaruh di sini. Kenapa kita nontonnya di layar sebelah sana? Karena supaya efek cahayanya itu kalau wayangnya itu mabur itu kelihatan Pak. Jadi efek cahayanya itu kelihatan. Terus kenapa wayang kulitnya dibuat bolong-bolong gitu? Sehingga ketika dia kena sinar, itu di situ bisa menggambarkan bentuknya gitu. Yang sekarang dijadikan pertunjukan film, nonton bioskop. Nah mereka sinaune dari mbah-mbah kita itu. Lah kan lucu kalau seandainya tadi saya dengarkan pelan-pelan lagu marsnya Purworejo, kota pejuang dan budaya, kalau tidak salah ya, saya juga belum hafal tapi betul nggih Bapak nggih, pejuang dan budaya. Nah disinilah kita bentuk budaya ini untuk kembali kita uri-uri gitu. Saya juga kemarin matur sama Pak Lurah, sebisa mungkin acara ini kita langsungkan setahun sekali sebagai acara syukuran Menteri Desa di Kelurahan Bugel, karena kita sepanjang 1 tahun sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niki mboten go pameran, mboten show, mboten, mendingan show karya dari nenek moyang kita sendiri, supaya apa, anak cucu kita itu melihat ini adalah sebuah kehebatan, karena ini lebih duluan dari siapapun yang membuat film dan membuat sutradara. Ini adalah karya yang luar biasa. Tapi miris Pak kalau sudah pernah jalan ke Eropa, jadi museum wayang yang paling lengkap itu ada di Jerman Bapak. Terus museum alat musik itu ada di Birmingham di Inggris Pak. Jadi itu kita miris ya. Di sini alat-alat gamelan yang memang khusus, apalagi kalau yang dibuat dari perunggu Pak, itu yang paling luar biasa kalau gamelan itu. Lengkap, komplit, itu ada di Inggris sama ada di Jerman. Nah itu yang kita miris gitu, mereka begitu sangat mengagumi kesenian wayang ataupun gamelan, tapi kita sendiri itu menganggap ini sebuah kekunoan. Nah ini yang maksudnya yang kita gedor harus orang tua dulu Pak. Jangan sampai putra-putrane yo nonton film Korea rapopo, nonton film Avenger nggih boten napa-napa, tapi nuwun sewu ampun kesupe diceritani tentang tinggal-tinggalane mbae. Ya kan gitu. Jadi kalau generasi muda sekarang banyak yang nggak ngerti cerita tentang kebudayaan kita, niku asli sing salah niku wong tuane Pak. Jadi bukan anaknya. Karena apa? Waktu kita sama anak-anak itu banyak di rumah. Saya alhamdulillah lahir di sini karena ibu saya asli orang Bagelen, putrinya Mbah Glondong Atmodimejo, bapak saya asli Tologokotes. Nah saya alhamdulillah dari kecil itu sudah dibiasakan cerita-cerita tentang sejarah-sejarah wayang dan sejarah-sejarah mbahnya kita dari cerita ibu saya.
Itu pun juga saya ajarkan sama anak-anak saya. Jadi supaya mereka melek dunia tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak tahu tentang kehebatan yang dipunya sama mbah-mbah kita sendiri. Nah, terus lagi W.R. Supratman, Pak, pengarang lagu Indonesia Raya. Bahkan nanti kalau Bapak mau mencerna yang 3 stansa itu luar biasa, Pak. Saya sampai guyon kalau di kantor saya, mohon izin Mas Haji, saya setelnya 3 stansa karena lagu itu doa. Jadi di stansa kedua dan stansa ketiga itu isinya tentang dongo, Pak. Indonesia sing makmur, rakyatnya sejahtera gitu. Jadi saya guyonan kalau di kantor itu bilang kalau yang dinyanyikan cuman yang 1 stansa aja ya tumpah darah karo perjuangan terus, Pak. Jadi makmure iki ora disebut. Jadi akhirnya karena saya di kantor saya kantor swasta, Pak. Jadi ya sakarepe sing duwe kantor kan gitu ya. Jadi itu saya biasakan setiap pagi untuk nyetel Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dengan 3 stansa. Karena sebelumnya saya terangkan dulu bahwa maknanya dari 3 bait yang dilakukan itu adalah doa. Makanya nek diwaca sing 1 stansa tok Indonesia gitu tumpah darah terus kalau perjuangan terus gitu, Pak. Orang makmur. Nanti saya nggak bisa cerita, nanti coba dibuka di YouTube sudah ada itu yang 3 stansa. Karena itu doa dan itu yang mengarang orang Purworejo, Pak. W.R. Supratman itu orang asli Purworejo. Makamnya sekarang di Sidoarjo di Jawa Timur, tapi beliau asli kelahiran Purworejo. Lagunya yang diciptakan gocengkelan sampai Indonesia kiamat, bayangin. Apa nggak luar biasa orang Purworejo itu? Ya kan gitu. Nah ini yang belum lagi saya cerita tokoh-tokoh lain yang memang berangkat asli dari Purworejo dan dia cukup mewarnai dalam kebijakan-kebijakan dan keputusan nasional gitu. Nah itu sudah banyak yang juga ada. Jadi harus bangga sebagai orang yang lahir di bumi Purworejo khususnya Mbak Glen, karena memang sudah ditunjukkan banyak tokoh-tokoh nasional bahkan internasional seperti Mr. Kasman Simodimojo tadi yang diceritakan sama Mas Aji. Beliau jaksa agung yang pertama, beliau juga termasuk anggota BPU PKI, beliau juga kiprahnya di dunia nasional itu cukup luar biasa. Untuk bisa belajar ke luar negeri nanti boleh dibandingkan di sana. Abad ke-7 Indonesia sudah bisa buat Candi Borobudur. Nanti bolehnya ditanya, Pak, kira-kira kalau jenengan mbah-mbah jenengan sing wong Amerika kuwi karo wong Eropa abad ke-7 iso gawe apa? Cukup ditanya gitu aja. Sudah, karena Borobudur itu sing gawe dudu jin, Pak. Itu sing gawe itu ya menungso, ya mbah-mbah kita karena punya kejelian, punya ketelitian, punya ketelatenan sehingga bisa membangun Candi Borobudur. Dan Candi Borobudur itu sudah diteliti juga, Pak. Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut itu satu garis. Itu menggambarkan matahari, bulan, dan bumi. Kenapa stupanya juga dibuat melingkar banyak? Itu untuk nandain matahari. Kan kita ini aja, kalau terbit matahari itu enggak presisi semua dari timur, kadang-kadang agak condong ke utara. Lah itu mbah-mbah kita buat Candi Borobudur bukan cuman sekedar bangunan spiritual, tapi itu untuk menghitung waktu. Karena Bapak bayangin stupa yang mantul itu dari sudutnya bisa kelihatan presisinya, oh ini jam segini, makanya ada kalau zaman dulu namanya Pranoto Mongso. Jadi itu ditentukan, oh ini wayah ketiga, iki wayah rendeng, karena mbah-mbah kita sudah iso ngitung waktu. Wis mudeng nek matahari kita di pusat yaitu Candi Borobudur, terus ada peredaran bulan, ada lagi bumi yang di sebelah sini. Iku mbah-mbah kita sudah ketemu itu. Karena kita asik diadu domba, ilmu itu diambil sama barat, dijadikan patokan waktu, padahal sebenarnya aslinya ada di sini. Ya yang lucu lagi, kitanya yang sebenarnya tahu kelebihan itu tapi tidak menyuguhkan kelebihan itu, sing do pinter ora meneliti Borobudur sambil menunjukkan bahwa itu adalah karya ilmu pengetahuan. Saya pernah cerita sama orang Buddhis, Pak, apakah itu adalah bangunan orang Buddha? Setelah saya diskusi, saya kasih tahu begini, Pak,
Bapak boleh lihat di Tibet, di India, di mana itu kalau patung Sang Buddha ndak ada Pak, stupanya yang paling atas itu kosong, tidak ada reliefnya. Coba Bapak ke Borobudur, stupa yang paling tinggi bumpet kan, nggak ada reliefnya kan. Terus ketika ada gambarnya orang Semedi yang dibilang orang Sang Buddha, itu ditutupi sama lonceng, orang antena nih siji. Terus stupanya itu bolong-bolong. Kalau Bapak sampai ke Tibet sana sama di Cina, itu Sang Budanya polos Pak, tidak ditutupi lonceng. Karena mbah-mbah kita sebelum Buddha sama Hindu, Islam, Nasrani datang sudah mengenal Tuhan. Contohnya stupa sing paling dhuwur iku bumpet, ora ana apa-apane, karena wis tekan dhuwur ning ngarsane Gusti iku nul, kosong, ning gitu. Baru yang orang Buddha sama Hindu sama, candi Hindu di Prambanan juga sama, di stupa paling tingginya pasti tidak ada reliefnya apa-apa, kosong. Karena mbah-mbah kita sudah ngerti Gusti ingkang Maha Agung iku tan kena kinaya apa. Jadi sesuatu yang ada bisa kita rasakan tapi tak berbentuk. Makanya senengi kadang nenepi ning guwa, golek ketenangan. Iya toh? Golek ke apa namanya? Kesendirian itu dalam rangka untuk ya tadi itu lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga boleh digambarkan bahwa siapapun yang memang membawa agama itu adalah orang-orang suci yang diberikan kelebihan sama Tuhan. Tapi mbah-mbah kita sudah tahu Tuhannya yang tunggal siji, ingkang Maha Agung, yaitu Gusti Allah, yang namanya tan kena kinaya apa, atau pemahaman dulu namanya kapitayan. Menyembahnya itu Sang Yang Toyo. Toyo itu artinya suwung, nul. Lah itulah Gusti. Sama seperti kalau kita sudah teh itu dicampur gula, melebur, Bapak suruh misah tehnya juga nggak bisa. Sama ketika kita minum susu, ditanya apakah susu itu ada lemaknya? Ada, tapi coba jajal kon jenengan kon misah, lemak ini tinggone. Nah itulah Gusti Allah. Ono nenek kowe pok jekel ora ono bentuke kayak gitu. Itu mbah-mbah kita sudah tahu. Makanya akhirnya karena pemahaman tauhidnya sudah benar, banyak di masa lalu itu di zaman Hindu, Buddha, Islam sampai kemudian Nasrani di sini menjadi pusat kadewa guruan untuk memahami dan mengenal Tuhannya. Wis tauhidnya paling bener wong Jawa. Karena buktinya ono, yaitu candi itu. Jadi kita nggak karang. Kalau yang lain nulis ini jelas, itu perjalanan spiritual dari nenek moyang kita yang ada di Jawa, sehingga tidak pernah ada perlawanan terhadap agama-agama yang masuk, karena rata-rata semua agama yang dibawa juga memahamkan untuk percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Allah Gusti ingkang Maha Welas Asih, kan gitu. Nah ini gamelan ini, irama itu Pak, itu menenangkan hati Bapak. Jadi itu untuk membuat kita itu supaya lembut. Karena kalau kita ngaji Quran, sudah sampai di tengah-tengah Quran, kalau Quran zaman dulu itu dicetak tebal, mesti hurufnya lebih besar daripada huruf yang lain dan warnanya merah. Itu kalau kita lagi deres sudah sampai situ, itu berarti kita sudah sampai tengah-tengahnya Quran. Dan itu di surat Al-Isra, dan kata-kata yang besar itu bunyinya wal yatalataf, yang artinya kelembutan. Kalau sejarah ditulisnya mushaf Quran itu pada waktu Sayyidina Utsman bin Affan menyusun Quran, itu kena panah Pak, nyiprat itu di tempat huruf itu, sehingga sama Allah dikasih tunjuk dokokno kuwi ning tengah-tengah. Jadilah dalam menyusun 30 juz, huruf tengah-tengahnya itu wal yatalataf, yang artinya kelembutan. Kalau saya orang fisika, kebetulan saya orang teknik, sesuatu hal kalau sudah ketemu titik tengahnya berarti dia akan seimbang, dia akan diangkat kemana juga orak juga walik. Lah Gusti Allah sudah ngasih tahu dengan tanda wal yatalataf tadi, bahwa nek kue memahami Quran harus pakai kelembutan, baru kamu bisa memahami itu Quran. Kuncinya ada di situ, wal yatalataf. Dan kelembutan itu bukan konsumsi akal, bukan logika. Kelembutan itu ada di dalam hati. Nah begitulah Gusti Allah.
Oleh karena itu matur nuwun Pak Camat dan segala dan Ramil, mari sama-sama anak-anak muda kembali untuk handphone dibuka, tapi goleki keunggulan mbah-mbahmu sama bangsamu, bukan untuk kita mencari keunggulan yang lain. Karena apa? Sudah banyak yang membuktikan orang luar bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang luhur, baik budaya pengerti dan sangat cerdas. Karena nek ora cerdas, ora iso gawe Candi Borobudur sing bentuke bunder tapi disusun saka botol kotak-kotak. Niku angel lho Pak. Iku presisinya susah loh itu. Nek cuman nyun sewu gawe piramid sing bentuke kotak-kotak niku gampil Pak. Tapi itu bulet elips, itu butuh ketelitian, butuh presisi untuk sampai nyusun itu, dan kemudian saling berkait. Terus Bapak ketahui kenapa bentuknya itu dibuat elips? Karena elips itu supaya tidak melawan angin. Begitu kena terpaan angin dia meleset Pak, sehingga dia tidak akan korosi, ya toh. Terus kalau kena hujan dia juga meleset karena dia lengkungan bentuknya. Nah itu semakin lama candinya semakin kempling, semakin apik. Terus kemudian pas sampai air jatuh ke dataran itu, airnya mengalir Pak, karena sebagai saluran juga, sehingga yang datar yang seharusnya kena air terus hujan itu jadi korosi, karena juga untuk tempat lalu air, sehingga dia nggak korosi karena kena ngecembengi banyu nih mau sih. Itu kecanggihan Pak, itu ketelitian Bapak, dan orang luar itu sudah meneliti dan mencontoh bagaimana karya Candi Borobudur itu adalah karya fenomenal. Kalau dibilang sama mereka namanya quantum manufaktur. Jadi nggak heran kalau seandainya kita dalami betul, kita sudah ada tanduran DNK kita ini DNA orang cerdas Pak. Jadi wong ngalahan ki wong pinter asline. Jadi wong sing sok ngamuk ki wong goblok asline. Nah itu orang Jawa sudah biasa ngalah itu. Itu menunjukkan dia cerdas. Dan itu boleh nanti dicek apakah betul orang ngalah itu berarti orang yang cerdas. Banyak kok sudah penelitian. Makanya yang anak-anak muda yang sudah menghubung internet, biasakan untuk kita menelusur mencari sesuatu yang akhirnya menumbuhkan kebanggaan kita untuk semakin tinggi kepada bumi Indonesia yang tercinta ini. Matur nuwun bibarakatil hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam yang bahagia ini ya Allah, kami juga tidak lupa untuk menghadiahkan doa yang terbaik dari kami ya Allah, yaitu doa Al-Fatihah ya Allah untuk kedua orang tua kami, kakek nenek, semua leluhur kami dan leluhurnya putra putri dan cucu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, doa yang terbaik juga kami berikan ya Allah untuk semua keluarga kami yang kami sayangi ya Allah, dan juga nanti semua anak turun kami ya Allah beserta keluarganya ya Allah, dan juga semua yang menjadi amanah kami sekeluarga ya Allah, amanah di keluarga, amanah di pekerjaan kami, amanah di alam semesta ini, amanah di masyarakat, juga amanah di hadapanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa juga doa yang terbaik kami hadiahkan juga untuk alam semestamu ya Allah, semua makhluk ciptaanmu, para malaikatmu, para nabi dan rasulmu beserta keluarganya ya Allah, untuk para pahlawan dan para syuhada beserta keluarganya ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan juga para walimu ya Allah ya Rahman ya Rahim beserta keluarganya, dan khususnya untuk bumi Nusantara Indonesia yang tercinta ini ya Allah ya Rahman ya Rahim beserta seluruh isinya.
masyarakatnya, tanah airnya, para pemimpinnya beserta keluarganya, para ulamanya beserta keluarganya, para gurunya beserta keluarganya, para pemuka agamanya beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.